Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, saya Eza Malik dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk terkait dengan mata kuliah Statistik Pendidikan, yang dimana juga tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bunda Vera Mandalina MPD. Nah, adapun beberapa materi yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu yang dimana adalah perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial, serta akan saya berikan beberapa contoh mengenai hal tersebut. Kemudian yang akan saya berikan materi selanjutnya yaitu pengertian populasi dan sampel. Dan yang materi yang akan saya bahas yaitu akan saya berikan masing-masing contoh dari purposing sampling, sampling jenuh, snowball sampling, dan incidental sampling. Oke, jadi langsung saja akan mulai dari materi yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu perbedaan antara dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bahwa statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data secara sederhana, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun ukuran statistik seperti rata-rata, median, modul standar, dan deviasi. Contoh dari statistik deskripsi ini yaitu adalah sebuah sekolah menghitung nilai rata-rata ujian matematika siswa di kelas rata-rata 85. Sedangkan selanjutnya yaitu statistik inferensial, yang dimana statistik inferensial ini digunakan untuk membuat generalisasi, prediksi, atau kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data dari sampel, biasanya melibatkan uji hipotesis atau estimasi. Contohnya misalkan berdasarkan sampel 50 siswa, sekolah memprediksi bahwa rata-rata nilai ujian seluruh siswa adalah 85 dengan margin kesalahan kurang lebih 2. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pengertian populasi dan sampel, yang dimana bahwa populasi itu adalah seluruh individu atau objek yang menjadi subjek penelitian. Populasi merupakan kelompok besar tempat meneliti ingin menarik kesimpulan. Contoh, semua siswa di SMA itu. Lupakan itu. Kemudian selanjutnya itu pengertian dari sampel. Sampel itu sendiri yakni sebagian dari populasi yang akan dipilih untuk diteliti dan mewakili populasi tersebut. Sampel itu digunakan untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Contoh, 30 siswa dari kelas 12 SMA ini, contohnya misal di SMA sekitar itu SMA 1 Mataram. 30 siswa dari kelas 12 SMA Mataram gitu. Selanjutnya saya di sini akan sedikit menjelaskan yaitu contoh dan jenis-jenis sampling. Yang pertama itu ada purposive sampling. Purposive sampling ini itu adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan waktu tertentu atau judgmental sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya yaitu meneliti guru matematika yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun di sekolah tertentu. Kemudian ada namanya sampling jenuh. Sampling jenuh ini yang dimana itu adalah pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan karena jumlah populasi kecil atau mudah diakses. Contoh misalkan meneliti seluruh siswa kelas 12 IPA di sekolah dengan total 20 siswa. Lanjut itu ada snowball sampling, yang dimana snowball sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana peneliti itu meminta sampai untuk merekomendasikan sampel lain dan proses ini berlanjut hingga data itu terkumpul. Contohnya misalkan meneliti komunitas pemain musik tradisional.
dimulai dari satu narasumber yang kemudian merekomendasikan narasumber lain itu. Yang terakhir di sini ada incidental sampling, yang dimana incidental sampling ini itu adalah merupakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan, di mana sampel diambil dari individu yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok untuk penelitian. Contoh misalkan penelitian pendapat masyarakat umum mengenai transportasi publik dengan mewawancarai orang yang sedang berada di hotel bus itu.